Oke ya. Lampunya tolong dinyalakan semua. Saya nggak tahu nanti takutnya ada yang tidur lagi ya. Nggak boleh tidur di gereja saudara ya. Ini gereja adalah gereja tempat pengajaran firman Tuhan. Di mana saudara akan belajar firman dari pasal demi pasal. Dari ayat demi ayat. Jadi saudara yang malas baca Alkitab bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Ya, pada hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang minggu lalu tentang pesan Tuhan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Yaitu juga kepada kita semua. Klik coba. Ya, kemarin kita ada belajar gereja, 4 gereja. Ya kan, apa saudara? Ada hafal enggak? Ya kan, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira. Ya, sekarang kita belajar Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya. Nah ini saudara ya, 7 gereja yang kemarin ya. Kita belajar Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita sekarang belajar di Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya. Saya tanya dulu mas saudara nih. Apa itu gereja Efesus saudara? Gereja yang apa? Saudara bisa lupakan? Saya bukakanlah ya. Kasihan saudara nih. Efesus adalah gereja yang kehilangan cinta mula-mula. Ya, cinta mula saat diperlukan. Ya. Smyrna, gereja yang mengalami penganiayaan. Ya. Persecuted church. Pergamus atau Pergamum, gereja yang kompromi ya, dengan dunia. Dan Tiatira, gereja yang korup memasukkan segala dosa ke dalam gereja. Ya. Jadi ini artinya saudara, ini juga gereja zaman sekarang. Ya, gereja pada akhir zaman ini saudara. Ya. Banyak gereja yang akhir-akhir ini atau jemaat, kalau saya ngomong gereja, bisa juga gereja secara organisasi, ini semua gereja atau pribadi kita, jemaat kita gereja. Ya. Jadi banyak jemaat sekarang seperti Efesus keulangan gereja cinta mula-mula. Kita ke gereja tapi sudah kehilangan semangat, api kita udah gak ada lagi. Ya. Karena api sudah gak ada cinta mula-mula, ya kan? Ini yang persekutuan yang dianiaya, karena kehilangan cinta mula-mula kita dan tidak ada apinya, maka kita bisa kompromi dengan dunia. Karena kehilangan cinta mula-mula, maka kita tidak ada cinta lagi, akhirnya menaikkan tingkat yang gak baik, saudara. Kompromi dengan dunia. Nah, kalau sudah kehilangan cinta mula-mula, kompromi dengan dunia, apa akibatnya? Memasukkan dosa ke dalam hidup kita. Itu adalah gereja di Tiatira. Jadi ada penaikan kalau kita, makanya cinta mula-mula kita terus terjaga. Supaya kita nggak kompromi dengan dunia, enggak memasukkan dosa ke dalam hidup kita. Maka Tuhan memberikan urutannya. Kalau kehilangan cinta mula-mula, kita akan kompromi dengan dunia. Dan kalau kompromi, pasti dosa akan masuk ke dalam hidup kita. Hari kita belajar tentang Sardis, apa itu? Gereja yang mati. Kita belajar ya. Gereja yang mati. Apa arti gereja yang mati? Gereja yang mati adalah ketika kita ke gereja, sudah nggak ada semangat lagi. Nggak ada Roh Kudus lagi. Karena apa? Kita sudah kehilangan cinta mula-mula, kompromi dengan dosa, dan memasukkan dosa dalam hidup kita. Kita ke gereja, hanya tubuh aja ke gereja. Karena kita ada hidup kita dalam dosa, kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia, dalam segala keadaan, dalam kerjaan, ibadah, apapun kita kompromi dengan dunia. Akibatnya kita ke gereja, hanya badan kita saja ke gereja. Dan kita dikatakan jemaat mati. Gereja mati. Ya. Kita belajar lagi ya. Jadi jangan sampai kita nggak sadar. Ya, kita gereja sudah mati. Ya, gereja nggak ada gunanya saudara. Ya, percuma. Ya, kita lihat lagi. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Ini mengenai gereja di Sardis. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki 7 roh Allah. Dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Nah kita lihat ya. 7 roh Allah. Di sini Tuhan menampakkan dirinya. Yang memberikan predikat dirinya adalah sebagai Tuhan. Firman yang memiliki 7 roh Allah. 7 roh Allah apa saudara? Di sini ada Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Roh Tuhan akan ada pada yang satu ya. Roh hikmat.
dan pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ini adalah 7 roh Allah. Dia katakan Sardis, gereja tanpa Roh Kudus, ya percuma. 7 roh Allah ini adalah manifestasi dari Roh Kudus sendiri, adalah Roh Kudus sendiri. Maka Tuhan, aku telah punya 7 roh Allah, firman. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, atau gereja nggak punya Roh Kudus, kayaknya hebat rame, tapi padahal sudah mati. Tidak ada lagi yang dibanggakan lagi. Tuhan nggak suka juga, ya. Jadi kita benar-benar tahu, ya. Aku tahu pekerjaan 7 bintang adalah apa, saudara? Malaikat ke-7 jemaat, ya. Gembala di gereja Sardis, ya. Terus aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal kamu mati, ya kan? Jadi jemaat Sardis, gereja Sardis, ya, kayaknya ibadah bagus, ya, ibadahnya keren, ya. Aku tahu engkau dikatakan hidup, ya. Di sini dikatakan bahwa bahasa Inggrisnya, I know thy work that thou hast a name, that thou live and art dead. Ya, katakan lagi, you have the reputation of being alive even though you are dead. Ya, dikatakan lagi dalam versi yang lain, everyone may think you are alive but you are dead. Jadi gereja di Sardis sepertinya gereja yang hebat. Ibadah di gereja, gerejanya besar, ya, dan punya nama, has a name. Though you live but you are dead. Kayaknya hebat, gereja besar. Padahal itu gereja sudah mati. Tidak punya Roh Kudus. Kenapa tidak punya Roh Kudus? Karena kehilangan cinta mula-mula. Ya. Kedua, kompromi dengan dunia. Ketiga, dia memasukkan dosa-dosa dalam gereja. Udah ke gereja aja. Kamu mau melakukan dosa apapun terserahlah. Yang penting ke gereja, absen sama gembala, absen sama Tuhan. Ya kan? Yang penting persembahan. Udah kamu mau ngapain terserah. Banyak hal demikian di gereja-gereja, ya khususnya seperti di Sardis, gereja besar terkenal punya nama, tapi hidupnya mati. Mati dikatakan imannya mati. Sardis adalah ini punya gimnasium yang besar. Ya, ini tempat olahraga terkenal. Mungkin mereka tidak perhatikan lagi ibadah sungguh-sungguh. Tidak punya Roh Kudus. Dia lebih senang beribadah, bergym, ya kan? Banyak orang bisa nge-gym, banyak orang bisa ke fitness center berjam-jam, tapi ibadah nggak semangat, nggak ada Roh Kudusnya, saudara. Saudara kalau ke gereja, ya tidak merasakan, tidak tahu kalau gereja itu mati, ya kan? Nggak ada Roh Kudusnya, dan saudara nggak tahu, itu artinya saudara sendiri tidak punya Roh Kudus. Saudara sendiri mati sebagai jemaat. Maka sudah mati sebagai jemaat, ada roh yang berapi-api, kehilangan cinta mula-mula, kemudian dengan dosa, ya kan, banyak berbuat dosa. Maka ketika kita ke gereja yang mati, gereja yang hebat, tapi gak ada roh, saudara gak kerasa. Karena saudara sendiri mati rohani. Jadi mati di sini mati rohani. Ya. Banyak gereja mati rohani. Dia mementingkan performance, mementingkan hebatnya gereja. Sound sistemnya, layarnya. Wah senang sekali, itu anak muda paling senang. Hebat sekali. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sebagai jemaat, gereja ini gereja mati. Rohani. Dan kalau kita nggak kerasa, berarti kita sendiri sebagai jemaat mati rohani, saudara. Ya jelas ya. Berarti ini katakan Tuhan ngomong bahwa kamu kayaknya hidup. Kamu punya nama, punya reputasi, kamu hebat ibadahnya, pelayanan di mana-mana, penginjilan di mana-mana, ya kan? Ngusir setan di mana-mana. Tapi Yesus katakan kamu mati. Kenapa? Kompromi dengan dosa. Ya, kedua, bangunlah dan kuatlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Yesus menilik semua 7 gereja itu, saudara, ya kan? Dan dia tahu kondisi gereja masing-masing di kota itu, saudara. Di Sardis udah mati, tapi Tuhan itu baik. Walaupun imannya mati, kerohaniannya mati, Yesus tetap baik. Memberikan nasihat, memberikan dorongan. Bangunlah. Di dalam bahasanya wake up, be watchful. Ya kan? Jadi bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya. Jadi
Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Bahasa Inggrisnya yaitu be watchful. Bangunlah, bangkitlah, perhatikanlah, dan strengthen, kuatkanlah. Ya. Kuatkanlah, ya sama ya. The things which remain. Ya. Jadi that are ready to die. Jelas sekali bahwa kita sebagai jemaat yang hampir mati, ya, mati rohani, ya, banyak dosa, banyak kompromi, banyak melakukan kesalahan, kejahatan, ya. Hidup menurut dunia dan daging kita, Tuhan Yesus itu baik. Dia selalu, ayo bangun, ayo kuatkan lagi. Apa yang masih tersisa dalam hidupmu, kuatkan. Sebab selama ini aku dapati kau tidak sempurna di hadapanku. Semua yang kau lakukan tidak ada yang sempurna. Apa? Ya tadi kehilangan cinta mula-mula, kompromi dengan dosa, toleransi dengan dosa. Hidup kita nggak benar. Tapi Tuhan ingin kita rapture. Tuhan ingin kita diangkat ke surga. Tetapi apa syaratnya? Kita bangun, kuatkanlah, ya kan? Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah, watchful, wake up. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari mencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak diduga. Ya, jelas sekali saudara bahwa Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, wake up, bangun, bangun rohani, jangan tidur rohani, sadar. Yesus itu baik, sabar banget sama kita, ya kan? Prepare, benahi pelita hidupmu, pelita rohmu, ya kan? Matius 25 ayat 5-9. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi ada jemaat yang tidur rohani, tidak memperhatikan pelitanya, rohnya, tidak menyala-nyala lagi. Kehilangan cinta mula-mula pada Tuhan, tidak pernah berdoa. Tidur asal tidur, bangun tidak berdoa. Doanya hanya makan saja 3 kali sehari, doa 3 kali. Tapi setelah itu enggak doa lagi, enggak baca Alkitab. Itu kita sedang padam roh kita. Ibadah, main HP, ngobrol, ya kan? Tidur, ada juga, ya kan? Jadi kita hati-hati saudara, jangan sampai kita padam roh kita, ya. Kita harus bangun, Tuhan wake up. Sebab pekerjaanmu tidak satupun aku dapati sempurna di hadapanmu. Ya, ini banyak maksa cepat aja. Jadi saudara ini enak. Belajar kitab Wahyu, belajar Alkitab pasal demi pasal, ayat demi ayat. Ya, diterangkan singkat, saudara bisa mengerti. Kalau saudara nggak mau baca Alkitab. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah. Ya, jelas sekali. Ya, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Yesus mengingatkan pada jemaat Sardis, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya firman, ya turutilah itu dan bertobatlah. Jadi jemaat Sardis pernah dilayani, ya menerima firman Tuhan dan dia karena kondisinya enak, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada aniaya seperti Smyrna, nggak ada masalah apa-apa, dia tidur. Maka kita lebih baik tuh daripada kita tidur iman kita atau roh kita, maka Tuhan kadang-kadang izinkan ada masalah. Seperti Smyrna, dia banyak masalah, dia berseru-seru pada Tuhan. Dan kuat di dalam Tuhan berseru-seru pada dia ada masalah. Tapi di Sardis ini adalah enak saudara, tidak ada masalah apa-apa. Ya. Tapi Tuhan baik turut, dengarlah, ingatlah apa yang kamu dengar dulu. Apa firman Tuhan, apa yang kamu alami dulu, cinta mula-mula kepada Yesus, bertobat cinta mula-mula, ya kan? Maka kita harus tetap membangun cinta mula-mula kita. Jangan sampai kita lari dari cinta mula-mula. Kayak kita pacaran aja. Waktu cinta mula-mula gimana?
Yang cewek misalnya, wah Pak cowok saya Pak, waktu ngapel Pak, aduh hujan Pak, jangan ada gerimis. Banjir pun dia datang loh Pak, sampai kaki pakai celana pendek, begini Pak. Bawa martabak, apel saya Pak. Wah, dia bilang gunung aku daki, lautan aku seberangi demi engkau. Wah hebat, kita mula-mula. Begitu menikah, anak 3, si perempuannya sudah, badannya sudah melarat ke kanan ke kiri. Ya kan? Mulai nggak ada cinta mula-mula lagi. Nggak perhatian kepada istrinya. Udah jauh, bahkan yang paling parah melirik ke yang lain tempat. Ya kan? Dia pikir, aduh ini sudah nggak bisa, udah tua nih. Akhirnya dia mencari penggantinya atau mencari cadangannya, mencari serepnya. Emang HP punya 2 HP. HP bisa 2, 3 kita punya. Istri nggak boleh. Lah kenapa kita nggak mengasihi istri kita di masa tua kita? Karena kita kehilangan cinta mula-mula. Maka ingatlah dulu waktu pacaran. Ya kan? Kamu dulu belikan aku popcorn. Waduh, mesra sekali. Waktu beli Coca-Cola, dikasihkan ke mulutnya. Waduh, Dek, minum dulu Dek. Wah. Nah, kamu gimana? Kamu dulu aja, udah kenyang baru aku. Luar biasa. Sekarang beli makan sendiri, minum sendiri. Aduh saudara ya. Tuhan gak mau begitu. Kita cinta mula-mula, pagi berdoa, malam berdoa, siang berdoa. Baca Alkitab setiap hari. Ya. Maka tegur Wahyu 2:5, jemaat Efesus ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di jemaat Efesus Tuhan ngomong betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kita waktu habis dibaptis atau kenal Tuhan, bertobat, kita sudah mula-mula semua diinjilin. Ketemu orang diinjilin, sampai ketemu apapun diinjilin. Itu sudah mula-mula, tapi sekarang udah hilang lagi. Ini jemaat Efesus tegur juga. Ya. Kalau enggak aku mengambil kaki dianmu dari tempatmu dan jika engkau tidak bertobat. Di Pergamus juga Yesus menegur juga. Sebab bertobatlah. Wahyu juga yang di Laodikia. Bertobatlah. Jadi Yesus baik sekali. Ya kan? Dia bilang, ingatlah dulu waktu kamu percaya aku. Kamu semangat penginjilan. Kamu berdoa, menyembah. Sekarang gak pernah tidur ngorok langsung aja. Gak pernah. Ya? Nah ini, maka berkali-kali Yesus mengatakan pada jemaatnya, di 7 gereja, bertobatlah. Ingatlah cinta mula-mulamu. Sebab ini, abis ini nanti ada penganiayaan. Masuk masa tribulasi. Dunia akan masuk ke masa penganiayaan. Sebelum tiba masa penghakiman, masa penganiayaan, maka Yesus ngomong pada 7 gereja kepada kita semua bahwa kita harus bertobat, ya. Nah Yesus di luar mengetok pintu, ya kan? Dan engkau tahu tidak kau apa? Mengetok pintu. Artinya apa? Yesus tidak berada di dalam, ya. Tapi dia berada di luar, ya. Di luar. Behold I come. Dia datang dan dia ada masa tribulasi, ya. Yesus mengharapkan pertobatan jemaat Sardis. Kita lihat saudara ya. Yesaya 42:3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Ya kan? Jadi buluh terkulai. Sudah patah begini. Tuhan tidak biarkan, tidak cabut, tapi dibalut. Sumbu yang hampir padam, Tuhan gak matikan. Tapi Tuhan jaga supaya kembali bercahaya. Ya. Sama Matius juga katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjanjikan hukum itu menang. Jadi Tuhan selalu, Yesus selalu menjaga kita. Supaya jangan tergeletak, terkulai, patah, atau terus padam. Maka Yesus bilang, ayo bangun, ayo bertobat. Ingatlah akan cinta mula-mulamu. Ingatlah dulu kamu kenal aku. Bagaimana kamu dulu kenal aku. Itu lakukanlah, dengarkanlah, lakukanlah. Supaya kita kembali bersinar. Dan buluh atau bambu yang patah kembali tegak oleh firman Tuhan. Dibalut oleh darah Yesus. Pengorbanan Yesus. Yesus baik, sabar, jangan bandel, jangan tegar tengkuk, jangan kita bebal. Nanti kalau sudah datang ada masa penghakiman, Tuhan angkat semua jemaat yang kudus, jemaat yang suci hidupnya, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dan melakukannya, diangkat semua ke surga.
yang bandel-bandel, yang tegar tengkuk, yang bebal-bebal, tertinggal di bumi akan mengalami aniaya yang berat. Kemarin saya khotbahkan di mana di gereja Semirna. Itu bagaimana kita mengalami aniaya yang berat, saudara. Ya, saya cepat aja. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Kita lihat next. Ya, Yesus memberikan waktu untuk bertobat. Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buahnya pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur. Ya, itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kalau kita nggak menghasilkan buah, tebang Tuhan, nggak ada gunanya saudara hidup di dunia ini. Nyesek-nyesekin dunia, berat-beratin dunia. Maka dunia sekarang berputarnya agak lambat. Karena berat ya. Saudara ya, jawab orang itu, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Ya, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini Yesus ngomong, sudah 3 tahun. Kamu percaya sama aku, ya. Tapi mana hasilnya? Aku tidak bisa menikmati hasil saudara. Harusnya saudara bertobat, terima Yesus yang telah mati bagi kita, supaya kita masuk surga. Buahnya apa? Bawa jiwa kepada Tuhan, bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Tidak ada yang lain. Yesus juru selamat. Orang lain bilang Yesus bukan juru selamat, itu terserah mereka. Bagi saya, Yesus adalah juru selamat. Dan kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Buahnya untuk Tuhan. Dan kita hidup di dunia dengan benar. Itu buahnya. Melalui kebenaran hidup kita, kita benar hidupnya dalam firman. Maka orang lain melihat hidup kita, akhirnya juga bertobat. Ya gila loh, lu ada masalah berat. Kamu masih nyanyi, masih ke gereja, nyembah Tuhan. Hebat banget kamu. Lah, apa sih resepnya? Yuk ke gereja. Juga gereja. Wih, ternyata orang Kristen ini walaupun banyak masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, masih tetap beribadah. Wah, langsung dia percaya Yesus. Ya, jadi kita harus memberikan buah. Dia bilang 3 tahun ada buah. Akhirnya tebang aja Yesus ngomong. Tunggu dulu Tuhan. Coba saya minta waktu setahun lagi. Saya pupuki, saya gali. Ya kan? Kalau enggak tumbuh juga buahnya, tebang saja. Kalau kita dalam 3 tahun enggak berbuah, Tuhan kasih waktu setahun lagi. Dibimbing oleh gembala saudara, dibimbing oleh teman saudara, bapak rohani saudara dibimbing. Tapi tetap enggak berubah, semakin jahat. Bahkan hidupnya enggak jujur pada istri, selingkuh lah. Kalau waktu kerjanya korupsi lah, hidup enggak benar lah. Akan ditebang, udah lu tinggal di dunia saja. Ya, kamu akan jadi martir kalau kamu bisa. Kalau enggak akan dibunuh kamu di dunia ini. Ya, jadi Tuhan baik kepada jemaat Sardis. Dia berkata bangunlah, ya bangunlah. Ya. Karena kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Ini loh saudara. Saudara nggak ngerti neraka. Neraka itu tempat kita dibakar dengan api yang menyala-nyala begitu panasnya. Kita dibakar, ya kan? Dan kita akan disiksa di sana bukan sejam 2 jam, selama-lamanya. Kita mungkin nggak perhatian firman Tuhan. Kita nggak melakukan firman Tuhan. Kita belum masuk neraka. Udah masuk neraka, kita nyesel pun percuma. Nyesel pun percuma. Kalau udah di neraka, kita tahu Tuhan ampuni aku. Aku pengen bertobat, gak bisa lagi. Kenapa aku dulu ibadah gak sungguh-sungguh? Mengapa dulu aku gak melakukan firman Tuhan? Mengapa aku dulu gak perhatian pada Tuhan? Gak melakukan pelayanan? Tuhan, aku nyesel. Percuma, terlambat. Karena Tuhan akan datang pada waktu tidak kita duga. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Pencuri datang apakah? Telepon saudara, Pak Richard, aku mau datang ke rumahmu ya, tanggal segini. Kenapa? Mau mencuri. Itu? Enggak. Waktu dia lengah, masuk di emasnya yang 2 kilo habis. Dibabat. Nah, itu kalau ada emasnya. Dibabat kan.
Nggak mungkin Pak Richard, saya muter ke rumahmu minggu depan, tanggal jam sekian, kenapa? Mau mencuri emas kamu yang 2 kilo itu, yang kamu simpan. Ya kan? Nah makanya ya, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Mereka pesta pora, mereka bekerja, mereka lakukan aktivitas seperti biasa, nggak ada apa-apa, tahu-tahu datang air bah. Ya, kita nggak jelas, nggak pas terlalu detail. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, jelas. Di Sardis itu jemaat Yesusnya di luar. Nggak ada Yesus di Sardis. Dia ketuk-ketuk di pintu hati orang Sardis. Artinya Yesus di luar. Gereja Sardis ada Yesus di luar. Nah gereja kita, hati kita cek apakah Yesus di luar atau di dalam kita. Gitu loh. Ya. Kalau kita sudah mati, dead church, artinya Yesus tidak ada dalam kita. Kita harus berubah. Ya. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Di sana ternyata ada beberapa orang saja yang tidak mencemarkan hidupnya dengan dosa. Ya, dengan dosa. Dan dia layak dan mereka akan berjalan dengan Tuhan ya, dalam kekudusan. Ya, masuk ke surga. Ya kan? Ingat itu. Ya, harus dihabisi semua saudara. Ini waktu zaman Musa, ya tuh. Ya kan? Tapi sekarang kiranya engkau ini belum nih ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya. Melainkan aku akan mengakui namanya di depan Bapakku dan di depan para malaikatnya. Ingat, nama kita bisa dihapus. Ketika kita bertobat, dibaptis, nama kita ada di kitab kehidupan. Namanya Alyong, Acong, siapapun ya. Ada semua di surga tercatat ya dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau kita nggak menang, kita kalah oleh dunia ini, kompromi dengan dosa, terus kita hidup dalam dosa, maka kita tidak menang dan nama kita dicoret di surga. Yang ada adalah kita masuk ke neraka. Ya ini kita lihat Musa berkata juga, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tapi Tuhan berfirman pada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi suami istri bisa terpisah. Bisa terpisah. Istrinya rajin, suaminya berdosa, gak bertobat. Nama suaminya dicoret. Atau sebaliknya, suaminya sungguh dalam Tuhan, istrinya enggak. Istrinya dicoret. Nama kita bisa dihapuskan. Ya, jangan main-main. Jangan berkata sekali selamat tetap selamat. Tidak ada itu. Orang begitu akhirnya hidupnya enggak beres. Hidupnya kompromi. Toleransi dengan dosa. Enggak bisa. Enggak ada kata sekali selamat tetap selamat. Maka kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya inilah jemaat Sardis. Dia hidup dalam dosa, hidup dalam kompromi, dengan cinta mula-mula, akhirnya dia menjadi jemaat yang mati rohani. Ya. Yang kedua, Church of Philadelphia. Jemaat Philadelphia inilah yang dipuji oleh Tuhan. Jemaat ini satu-satunya jemaat sama Smyrna yang tidak mengalami kecaman dari Tuhan. Tapi jemaat yang setia. Ya, jemaat yang luar biasa sekali. Dan Tuhan puji di sini tidak ada kecaman dari Tuhan. Ya, kita belajar ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila menutup, tidak dapat ada yang membuka. Ya, jadi jelas di sini Yesus menyatakan dirinya yang lain sebagai apa? Firman dari yang kudus. Ya. Dari yang kudus. Ya, Imamat 20-26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain dan kamu menjadi milikku. Ya. Yang kedua,
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini tekankan kekudusan. Ya. Tuhan kudus, jemaat kudus. Jemaat Philadelphia ada jemaat yang kudus. Ya. Maka apa nanti ada? Setelah kudus, jemaatnya baik, setia. Dia buka pintu Tuhan, nggak ada yang bisa nutupnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran. Hidup tidak ada seorang pun yang datang, tidak ada seorang pun yang datang pada Tuhan, Bapak, kalau tidak melalui aku. Jelas ya. Yesus ngomong, aku adalah jalan dan kebenaran. Ya. Aku yang benar, aku yang kudus. Benar. Artinya Yesus kebenaran. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi saudara, ya, di dunia ini orang tidak bisa masuk ke surga jika tidak melalui Yesus. Karena Yesus pencipta dunia. Yesus pencipta bumi dan segala isinya bersama Bapaknya Elohim. Jamak, Bapa dan Anak dan Roh Kudus menciptakan dunia dengan segala isinya. Dunia yang milik Bapa. Bahkan kalian berkata kalau kamu mau ke surga ketemu Bapa harus melalui Bapa sendiri, yaitu Yesus. Jadi tidak ada yang lain. Tidak ada jalan lain ke surga tanpa melalui Yesus. Ya. Maka kita semua beruntung. Kita bersyukur. Kita beribadah kepada Yesus. Pemilik surga dan pemilik neraka. Siapa yang enggak mau terima Yesus dilemparkan ke neraka. Yang mau pada Yesus akan dibawa ke surga. Sebab dia jalan kebenaran hidup. Jalan satu-satunya ke surga. Ya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat seekor terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih yang ia tunggangi bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan perang dengan adil. Yesus benar. Apapun yang katakan Yesus selalu benar. Ya, jangan kita bandel saudara ya. Tidak boleh ya. Terus apa lagi? Apabila yang memegang kunci Daud. Nah ini memegang kunci Daud. Ya. Kita baca tentang kunci Daud di Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci Daud ke atas bahumu. Apabila yang membuka tidak ada yang menutupnya. Apabila yang menutup tidak ada yang membukanya. Berarti Tuhan memberikan kunci Daud, kunci rumah Daud kepada Eliakim. Eliakim punya kunci Daud, kunci dalam segala kekayaan Daud. Kunci rumahnya Daud, segala kekayaannya semua dipegang oleh Eliakim melalui kunci itu. Kunci itu membuka, ya kunci rumah Daud. Rumah Daud adalah kemuliaan Daud. Semua harta melimpah, kelimpahannya luar biasa. Dan diberikan pada Eliakim kunci rumah Daud. Yesus memegang rumah Daud. Artinya Yesus memegang kunci surga. Dengan segala kemuliaannya, segala keindahan surga. Yesus yang memegang kuncinya. Kalau kita mau bertobat, ya kita akan diberikan kunci itu. Supaya kita masuk ke surga. Amin saudara. Ya, kita harus benar-benar perhatikan supaya kita tidak tertinggal nanti di dunia ini. Kita nyesel, tidak ada gunanya. Akan mengalami aniaya besar. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku tak membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada menutupnya. Jadi kalau setia, baik ya. Aku tahu, ya kan, kekuatanmu kecil, tidak seberapa. Ya, karena aku tahu pekerjaanmu, lihatlah. Aku tahu bahwa kamu setia. Kamu tidak kompromi dengan dosa. Tidak toleransi dengan dosa. Kamu tidak kehilangan cinta mula-mula. Kamu setia, maka aku berikan pintu yang terbuka bagimu. Pintu surga, pintu pelayanan, pintu segala yang kau kerjakan dibuka. Dibuka semua. Jadi kita benar-benar harus memiliki Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh saudara. Kita kalau ibadah nggak sungguh-sungguh, ngobrol, main HP, ya tidur. Kita tidak mempunyai, tidak ada jalan terbuka bagi kami, bagi kita semua. Ingat, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Tadi sudah didoakan Ibu Ida mengenai Musa. Bagaimana? Musa itu kayak apa? Belakangnya Firaun.
Depannya laut berau. Itu buntu semua, mundur kena, maju kena, mundur mati, maju mati. Dead end. Udah pasrah itu. Enggak bisa. Tuhan berkata, kalau kamu setia, pintu tertutup aku bukakan. Akhirnya apa? Teberau dibuka. Bisa jalan. Itu Firaun. Udah tertutup, nekat memasuk. Langsung dimatikan semua. Jadi pikir, wah terbuka nih pintu apa. Enggak, untuk dia. Mati. Jadi saudara, kita harus bergantung pada Tuhan. Ya, ini semua ya, ini Paulus pernah ke Efesus dan dia ngomong, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentekosta. Sebab di sini banyak kesempatan ya bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Banyak kesempatan ini harusnya salah, nggak tepat. Bahasa Inggrisnya dari King James Version, for a great door and effectual is open unto me. And there are many adversaries, dan banyak musuh. Effectual dan berhasil. Ya, jadi jelas beda ya. Jadi kita akan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Kita nggak kuat, kita kecil. Musuh kita siapa? Ya kan roh-roh jahat udara. Mungkin melalui teman-teman kita, keluarga kita, hutang kita banyak. Kita nggak punya uang, kita kecil. Ya mungkin tekan hutang banyak, kita nggak punya apa-apa. Ya kan makanya apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wah keren ini, keren. Walaupun dia diserang oleh banyak musuh, ya kan misalnya ada kesulitan, ada orang menyembah dewa Artemis lah apa, itu dia tetap kuat. Walaupun dia kecil, kekuatannya nggak seberapa, Tuhan membuka pintu bagi mereka. Kadang-kadang kita mengandalkan pikiran kita, ya kan, kekuatan kita, relasi kita, bank-bank, ya kan, kartu kredit kita untuk mencukupi hidup kita. Itu salah saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Maka Tuhan akan buka pintu, ya. Apa syaratnya? Menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama Yesus. Ya, jangan menyangkal nama Yesus. Banyak orang menyangkal nama Yesus, menjual imannya untuk uang, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk supaya dikenal banyak orang. Tidak bisa. 2 Korintus 2:12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan pekerjaan di sana. Bahasa Inggrisnya, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, a door was open unto me of the Lord. Paulus banyak mengalami halangan, banyak mengalami siksaan, banyak mengalami hambatan dalam preaching, mengkhotbahkan Injil. Tapi Tuhan selalu membuka pintu. Karena Paulus adalah orang yang taat akan firman-Nya. Paulus orang hebat. Dia mengalami banyak masalah, tapi Tuhan selalu buka pintu. Kita mungkin banyak masalah, tapi kenapa Tuhan nggak buka pintu? Pak, saya banyak masalah. Kok Tuhan nggak nolong saya? Ada dulu jemaat berkata, ngapain ke gereja? Ayo ke gereja, ngapain ke gereja? Tuhan nggak tolong aku kok. Utangku tetap banyak. Kalau Tuhan lunaskan utangku dulu, baru aku ke gereja. Nah, justru kita waspada. Mengapa utang kita banyak? Mengapa kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, kita banyak masalah? Kita cek dulu hati kita. Betul enggak? Kita selalu salahkan Tuhan. Enggak mau ibadah. Padahal kalau kita ada masalah besar pun, kita enggak kuat, kita kecil kadang kita datang kepada Tuhan. Baca firman, turuti firmanku. Engkau tidak akan menyangkal namaku dan aku buka pintu. Wah keren saudara. Dan benar nih kalau kita kalau Tuhan buka pintu, tak satu orang pun bisa menghalanginya. Banyak orang sikut-sikutan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan buka pintu bagi kita. Satu orang pun tak bisa sikut kita, tendang kita. Kita harus naik. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Bukan dari orang lain. Ya, bukan dari timur dan barat dan utara. Tapi datangnya dari Tuhan. 8b. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini contoh saja saudara ya. Contoh. Bahwa kekuatan kita kecil, tapi kita bisa mengalahkan yang besar. Karena Tuhan membuka pintu bagi kita. Ya, kita lihat ya. Paulus juga mengalami demikian. Tentang hal itu aku sudah kali berseru pada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan padaku, cukup kasih setia karuniaku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun naungi aku. Jelas ya. Kalau kita ada masalah,
Dan Tuhan seolah-olah tidak menolong kita, seolah-olah belum menolong kita tetap bertekun dalam Tuhan. Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Dalam kelemahanmu, kamu bertobat. Dalam kekuranganmu, masalahmu kau datang padaku. Coba kalau kamu kaya terus, gak ada masalah. Wah, Tuhan, lupa ibadah. Pergi terus jalan-jalan, kita makan enak, dan kita sombong, nyakitin orang. Karena kita hidupnya enak. Tapi kita kekurangan terus, ada masalah terus. Akhirnya kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Justru Tuhan senang dan Tuhan tolong kasih penghidupan. Ya. Jadi di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan nyata. Lihat di Gideon. Gideon hanya punya 300 prajurit. 300 prajurit bertempur berapa? Bisa mengalahkan berapa? 135.000. Mungkin enggak? Coba dibagi. 135.000 orang dibagi 300 berapa? Coba Pak Richard bagi. 135.000. 135.000 dibagi 300. 300 orang melawan 135.000 prajurit Midian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke-300 orang. Berapa? 450. Bayangkan, bisa nggak satu orang melawan 450 tanpa Tuhan? Simpson aja bisa 1000 orang mati karena apa? Simpson bersama Tuhan. Hah? Apa? Gak ada nuklir. Ya kan? Nuklirnya langsung mati semua. Ya, ketiga orang hidup itu akan kuselamatkan kamu. Akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat. Jadi dengan 300 orang, Tuhan Gideon lawan itu. Tentara Midian yang ratusan ribu. Kenapa? Kalau aku banyak juga, ntar kamu nggak tahu kalau itu menang karena Tuhan. Oh Tuhan, Israel kuat, puluhan ribu orang, perang pasti menang karena Israel kuat, gede. Maka Tuhan mau cukup 300 orang saja, lawan ratusan ribu orang. Begitu menang, biar tahu bahwa yang berperang bukan prajurit Yahuda atau tentara Gideon, tapi Tuhan. Maka Tuhan senang kalau kita lemah, nggak punya duit gitu. Tuhan senangnya apa? Akan kita dikasih berkat, dari Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, besok ada tagihan Tuhan. Ini kalau listrik belum dibayar dipotong Tuhan. Tolong Yesus. Ya kan, pernah kita dipotong, nggak bisa bayar. Pernah. Kita doa, siangnya kita bayar. Doa, siangnya ada uang dari Tuhan dan dibuka lagi. Pernah gereja ini dipotong listriknya. Listriknya 20 juta, 18 juta. Kita Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan nggak tolong loh. Begitu dipotong jebret, kita doa terus kan, baru ditolong. Biar tahu bahwa itu dari Tuhan. Di dalam kelemahanku, masalahku, kuasa Tuhan sempurna. Ya, ingat ya, asal kita tidak menyangkal firman Tuhan dan tidak menyangkal dan nuruti firman-Nya. Ini contoh lagi nih. Daud, ya, ini Gideon nih. Bayangkan, Gideon 300 orang melawan puluhan ribu, 105.000 orang, ya, prajurit. Dia nggak pakai senjata. Loh, aneh lagi. Udah perang banyak begini, nggak pakai senjata, pakai apa? Sangkakala, obor, dan buyung. Buyung dipecahkan, jebret. Apa terjadi? Tuhan kacaukan musuhnya. Mereka saling tusuk. Aduh, Tuhan hebat sekali. Bayangkan, nggak berperang. Musuh orang yang dalam puluhan ribu, bahkan 150.000 orang. Dia saling bunuh kayak orang kesurupan. Lihat temannya kayak musuh. Lihat orangnya kayak musuh. Jadi lihat sesama kita, teman kita kayak musuhnya. Makanya saling tusuk. Mati semua. Hanya pakai trompet. Hanya pakai sangkakala. Pasti Tuhan yang lakukan. Ya. Jadi kalau kita ada masalah berat, pakai trompet. Nyanyi Tuhan. Pujilah Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nyanyikan itu. Trompet kan, misalnya nyanyi, pujian. Langsung di alam roh ini, iblis dikalahkan dan berkat jatuh untuk kita. Amin saudara? Trompet aja pujian. Perang senjatanya banyak. Dia hanya puji Tuhan. 300 orang mau ngapain perang? Pasti kalah. Trompet puji Tuhan. Langsung menang. Yeriko. Emang siapa yang robohkan? Tuhan. Pakai trompet, kelilingi itu, pakai tabut Allah. Ya, Daud. Ya kan?
Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Iya masih muda, kamu kecil, kamu tidak seberapa punya kekuatan. Kamu katakan aku gede, raksasa, lengkapnya lengkap. Kamu kecil, gak seberapa kekuatanmu. Dihinalah Daud. Kemerah-merahan. Dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Kamu pakai tongkat, udah kecil, aku pitus sudah mati. Aku lempar tamengku, kamu ngangkat mati juga. Aku tombak, aku lempar kamu mati juga. Kamu gak kuat, kamu lemah, gak ada kekuatan. Apalagi kamu pakai tongkat. Aku pakai tombak gede. Tapi Daud mengalahkan Goliat. Artinya kekuatan kecil, kalau dia cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan buka pintu, tidak ada yang menutupnya. Goliat tidak bisa menghalangi Daud untuk jadi raja. Ya, jadi dia benar-benar tahu apapun kita yang alami, Tuhan masih tolong. Ya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Dan kan berdusta, akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Banyak jemaat Yahudi ya di Philadelphia mengaku Yahudi, padahal dia bukan Yahudi secara iman, secara rohani. Dia Yahudinya fisiknya aja, lahirnya Yahudi, ya tinggal di sana di Israel, tapi dia nggak punya jiwa atau roh Yahudi, yaitu roh yang berapi-api pada Tuhan. Dan dia menyerang, dan dia yang sekarang buktinya gini, orang siapa yang menangkap Yesus? Orang Yahudi. Siapa yang menyiksa Yesus? Orang Yahudi. Mereka Yahudi, tapi mereka menolak Yesus, menyiapkan Yesus. Ya, Yesus berkata, aku akan serahkan mereka kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mereka akan bahwa aku mengasihi engkau. Banyak orang nyakiti kita. Banyak orang tinggalkan kita. Banyak orang menolak kita. Tidak apa-apa. Kamu turuti firmanku, lakukan. Orang Tuhan kembali kepada engkau. Minta tolong. Ampuni aku dulu salah. Aku dulu begini, ampuni aku. Mereka akan meminta pada kita. Ya, lihat nih. Yesaya 45 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai, mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. Musuh-musuh kita akan mengakui di sini ada Allah. Saudara punya Allah. Saudara dalam Yesus. Musuh-musuh kita akan percaya. Ternyata aku hancurkan kamu. Aku fitnah kamu. Aku sikut kamu. Aku tendang kamu. Tapi Tuhan buka pintu untuk kamu. Baru aku tahu. Ternyata kamu punya Tuhan. Hidup kamu di dalam Tuhan. Dia baik-baik sama kita. Minta ampun, minta maaf sama kita. Daud berkata, Tuhan memberikan makanan di depan musuhku. Amin saudara? Lihat nih. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu. Dan pemaisuri-pemaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah. Dan akan menjilat tepu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Yesus sudah menang. Menghancurkan kakinya di bawah iblis. Ya. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Wah enak semua. Kita kalau hidup dalam Kristus, baca Alkitab, melakukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Musuh kita akan seperti kita menginjak ular. Musuh kita akan datang kembali kepada kita. Akan minta ampun bagi kita, baik-baiki kita, mengakui tentang aku salah sama kamu. Kamu dulu benar datang Tuhan. Aku sikut kamu, fitnah kamu, hancurkan kamu, masukkan kamu ke penjara. Tapi kamu ternyata benar. Akhirnya musuh-musuh kita akan kembali berdatangan kepada kita. Amin saudara. Maka kita baca firman, lakukan firman Tuhan. Ini janji pada jemaat yang setia. Ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk telah tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jelas ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan
dan menantikan Tuhan dengan tekun, maka Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan atau the hour of temptation atau great tribulation. Ya, kita akan di bab ini Pak. Hari pencobaan atau hari penganiayaan ini yang akan datang ke atas seluruh dunia. Bukan hanya orang Kristen yang mengalami hari pencobaan, hari masalah, hari tribulasi. Tapi semua orang di dunia ini akan mengalami tribulasi. Tapi kita berbahagia, kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang akan mengeluarkan kita dari tribulasi. Kita tepat bahasa Inggrisnya ya. Because thou hast kept the word of my passion, also will keep thee from the hour of temptation. Keep from, menjauhkan, menghindarkan dari masa tribulasi. Kita akan dihindarkan dari masa kesusahan, masa aniaya. Karena kita orang yang cinta Tuhan, menantikan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nanti kita akan diangkat bersama-sama Tuhan. Ya, di awan-awan yang mati dalam Kristus diangkat, dibangkitkan, diangkat. Bersama kita di dunia diangkat. Dan nanti dunia akan dihancurkan seperti ini. Bayangkan, saudara kok hidup di sini gimana? Ini gak ada makanan, gak ada air, gak ada apa-apa. Ya, begini semua gimana? Nanti yang adalah orang makan orang. Karena semua hewan udah habis. Disembelih semua untuk dimakan, rebutan hewan. Kepala kerbau jadi mahal. Ada kan di Old Testament, ada di perjanjian lama. Tai merpati pun jadi mahal. Laku dimakan. Terus kepala kerbau jadi ratusan ribu. Jutaan. 7 juta kalau saya itu. Itu mahal sekali. Gak ada. Mahal kan akhirnya orang makan orang paling gampang. Orang begini saudara. Kita akan mengalami masa begini. Bayangkan. Lebih baik kita bersama Tuhan diangkat ke surga. Harus diangkat. Kita semua harus diangkat. Keep thee from. Ya, keep us from. Kita akan diangkat. Ya, keluar dari dunia. Karena untuk mencoba mereka masalah atau tribulasi hanya untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ya menjauhkan dari, keluarkan dari. 1 Tesalonika 5:9. Karena Allah tidak menetapkan murka. Ya, kita untuk ditimpa murka. Kita tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murka. Tapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan diangkat. Tuhan tidak mau kita masuk ke masa tribulasi seperti ini. Tapi masalahnya kita pilih yang tribulasi. Kita nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Tidak mau berdoa sungguh-sungguh. Tidak melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita nanti akan masuk begini. Mana enak. Saudara nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Terus ngapain? Ya kan? Rumah kita hilang semua, dikuasai oleh antikris semua. Kita diangkat, maka Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Wahyu 6:10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami dan mereka yang diam di bumi. Diam di bumi. Jelas. Itu yang mati-mati martir semua, yang udah di surga. Kalau Yesus, kapan lagi kau tidak balas mereka yang membunuh kami, ya, yang membalaskan darah kami kepada mereka di bumi, yang jahat dibalas nanti semua pada waktu Tuhan. Wahyu 8:13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkala ketika rakyat yang lain yang masih meniup sangkakalanya. Nanti orang yang tinggal di bumi itu yang akan disiksa. Kena murka Tuhan. Mengalami berbagai masalah dan pencobaan yang luar biasa. Maka pastikan kita masuk ke surga melalui rapture. Bertobatlah saudara. Bertobatlah kita semua. Jangan sampai kita menyesal. Tidak ada lagi penyesalan. Ya, mengerikan. Mengerikan sekali ya. Waktunya kurang 5 menit lagi. Padahal ini masih banyak. 1 jam lagi. Ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, ini janji Tuhan. Aku akan datang segera. Artinya datang segera. Ya. Wahyu 21:6 jemaat Pergamus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Dan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Ya, bertobatlah. Ya. Yesus berkata bertobatlah. Bertobatlah. Kepada semua gereja. Kepada kita semua bertobatlah.
Kalau enggak aku memerangkan pedang, kau akan masuk tribulasi, bahkan aku akan masukkan kau ke neraka. Ya. Wahyu, ini wahyu semua ya. Wahyu 2:25 cuma Tiatira. Tapi apa yang ada padamu pegang itu sampai aku datang. Jelas. Harus pegang apa yang kita percaya dari Tuhan. Aku akan datang. Kita bahas karena aku akan datang. Ini berkali-kali Tuhan ngomong aku akan datang. Aku akan datang. Jemaat Sardis, ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima, dengannya turutilah itu dan bertobatlah. Karena sekala engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Itu tadi, ya. Wahyu 22:20, ia yang memberikan kesaksian tentang semua itu berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Datang segera. Tuhan kita Tuhan imminent. Kedatangannya akan dekat sama kita. Kita harus datang segera. Dan kita akan diselamatkan saudara. Hati-hati. Berjaga-jaga. Maka saudara berbahagia di sini. Ya, yang tidak baca Alkitab berbahagia di sini. Saya bacakan pasal demi pasal, ayat demi ayat. Kita mengerti apa maksud Tuhan. Tuhan supaya kita berjaga-jaga, bertobat. Dan kita bisa masuk ke surga. Dan kita akan menerima mahkota. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi aku bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tidak hanya untuk Paulus yang menerima mahkota kebenaran, tapi kita semua yang merindukannya. Jadi kita jangan hanya merindukan datang Tuhan tanpa disertai dengan iman. Karena kita akan merasakan maut. Ya. Maka Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Tapi kalau kita hidupnya kompromi, hilang cinta mula-mula, kita toleransi dunia, kematian merupakan hal yang mengerikan, neraka. Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Kita bertemu Yesus di udara dan dibawa ke surga. Ya, ingat, Yesus akan datang. Yesus is coming for his believer. His believer. Dan terima mahkota kebenaran. Ya, jadi kita harus hati-hati saudara ya. Barang siapa menang. Selalu ada barang siapa menang. Setiap kali ada surat di akhirnya barang siapa menang. Kita menang dalam iman. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku. Nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi kalau menang, kita jikalau menang, barang siapa menang, jadikan soko guru tiang yang kuat. Apa hubungannya tiang Pak? Tiang bait Allah. Kita lihat dulu. Ya. Philadelphia ini ada tempat di mana sering gempa. Ya. Sering gempa. Dan dia sering berpindah-pindah tempat. Gempa di sana, pindah tempat, gempa di sini. Dia gempa trauma. Jadi itu secara geologisnya, dia adalah tempat di mana terjadi sering gempa. Ya. Dan Tuhan ngomong kalau kamu menang, soko guru aja kuat akan berdiri kokoh di bait Allah. Dan tidak akan pindah kemanapun. Kamu akan tetap bersama aku di surga. Tetap bersama aku ya di langit baru, bumi baru. Bahkan engkau jadi soko guru. Ada tiang, ada kuat. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa kita akan menjadi kuat di surga dan tidak akan pindah lagi dari surga. Ya. Dan padanya akan tuliskan nama Allahku. Ini kita dapat 3 nama, 3 reward. Nama Allahku, ya, terus nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari surga, ya, dan namaku yang baru. Namaku yang baru siapa? Enggak ada yang tahu saudara. Kita nggak tahu nama Yesus yang baru. Karena Wahyu 19:12 katakan, matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang memiliki nama tertulis yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi nama yang baru, nama siapa kita nggak tahu. Ya. Nama Yesus punya nama baru. Tapi jelas tidak diketahui semua siapapun kecuali diri sendiri. Jadi jangan cari tahu. Nanti ngawur. Ya. Kalau bilang nggak ada yang tahu kecuali Yesus sendiri ya udah. Apa yang cari-cari? Nanti kita salah tafsiran malah jadi sesat. Yang terakhir. Bukan slide ya, terakhir gereja ya. The Church of Laodicea, jemaat yang lukewarm. Ya. Artinya jemaat yang suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Ya. Kita
Kita lihat ya ayatnya cepat. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Panjang nih. Ya kan? 1 jam dan. Ini gereja yang terakhir nih ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ngomong sama Laodikia, aku adalah Amin. Apa kata Amin? Ya. Dan terjadi. Amin adalah benar. Ya. Pasti terjadi. Jadi janji-janji Tuhan pasti digenapi. Ya dan amin. Nama Yesus amin. Maka kita benar-benar harus percaya kalau doa amin. Ya kan? Kita kalau doa tutup amin. Artinya ya Tuhan akan terjadi. Dan pasti terjadi. Dan sedang terjadi. Amin. Ya. Yesus mengatakan amin. Ya. Terus saksi yang setia dan benar. Ya, Yesus saksi saja benar kan. Ini amin katakan. Yesus ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh kita katakan amin untuk memuliakan Allah. Kalau doa amin. Pernah nggak kita doa tanpa amin? Doa tanpa amin percuma. Karena kita tidak punya iman bahwa itu terjadi. Akan terjadi doa kita dikabulkan. Ya dan amin. Ya kan? Makanya Ibu tadi amin. Semua amin. Ya kan? Nah. Wahyu 1:5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus ya dan amin dan dia setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ya adalah sebagai amin, sebagai yang setia dan benar. Dan juga sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Kita baca Kolose ayat 1-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Yang menciptakan dunia siapa? Yesus. Ya. Jadi dia yang permulaan. Dia mengaku amin, apapun yang janjikan selalu terjadi. Ya, dan aku setia. Yang kedua ketika dia ngomong aku adalah permulaan dari ciptaan. Kalau dunia diciptakan oleh Yesus, ya kan? Berarti semua sedunia harus percaya Yesus. Ya, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, kita tidak masuk surga. Kalau surga, neraka, bumi, alam semesta milik Yesus. Dia yang permulaan. Ya, jangan dianggap ya, ada orang luar Yesus bisa naik ke surga. Karena ada janji. Aku adalah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada orang lain, nabi, rasul manapun. Tidak berani ngomong, aku satu-satunya jalan ke surga. Kecuali Yesus. Karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan surga dan neraka. Dia permulaan. Permulaan dari segala ciptaan. Dia alfa yang menciptakan. Dan dia omega yang mengakhiri. Yang menggenapi. Alfa dan omega. Kita bangga loh. Punya Tuhan pencipta alam semesta, Yesus sendiri. Orang nggak tahu saudara. Tapi kita tahu. Kita bangga jadi orang Kristen. Kita bangga punya Tuhan Yesus pencipta alam semesta. Pencipta bumi, langit, dan neraka dan surga. Amin saudara. Jangan kita jual iman kita hanya karena emas. Ya, jangan. Hati-hati. Ya. Kita akan diperangi. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tidak pernah luput dari semua 7 gereja ini. 7 gereja ini semua. Ya. Mana yang padam, mana yang suam kuku, mana yang kompromi, mana yang Laodikia. Terakhir dia ngomong gini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya juga engkau dingin atau panas. Laodikia adalah kota di mana tidak punya air. Dia mendatangkan dari Hieropolis dan kota lain, Efesus. Dan itu banyak ada melalui 2 pipa besar ke kota. Satu panas, satu dingin. Bahkan semuanya akhirnya menjadi kerak dan dia jadi hangat saja. Sampai ke kota jadi hangat. Tuhan nggak mau. Makanya dia ngomong berdasarkan kondisi tempat. Tidak panas, tidak dingin. Karena orang Laodikia itu mandate dengan air yang begini, tidak panas dan dingin. Lebih baik panas atau dingin. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Kalau kita saudara, ya nggak panas, nggak dingin, kumat. Nah, ibadahnya kumat, ya kan? Kadang ibadah, kadang enggak. Kadang mau pelayanan, kadang enggak. Pelayanan ya, kamu doa ya, enggak mau lagi, aku lagi nggak enak hati. Kita nggak bisa. Kita harus berapi-api, panas-panas terus. Nyala-nyala apinya, api-api roh Allah nih, menyala-nyala semua. Roh mati nyala semua. Nggak boleh mati. Jadi setiap gereja harus ada berapi-api rohnya, saudara ya. Jadi kita harus tahu ya, tidak panas, tidak dingin ya. Tahan sebentar ya, musik ya. Masih agak banyak streknya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memberkati diriku dan tidak kekurangan apapun. Bab ini sangat penting Laodikia nih, ya. Kita hati-hati itu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa karena engkau tidak tahu. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Orang Laodikia kaya sekali. Kita lihat, dia kota perbankan, keuangan terbesar ya di Asia Kecil. Kota perdagangan tekstil, bulu domba hitam. Ya, bulu domba hitam nih. Ya kan? Bagus sekali. Kota sekolah kedokteran yang terkenal. Penemuan salep mata di Laodikia. Laodikia kota yang sangat kaya. Banyak perbankan, keuangan, perdagangan, sekolah kedokteran. Terkenal sekali. Tapi Tuhan ngomong, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu akan memperkaya diri sendiri. Tuhan ngomong, bahwa engkau di mataku, engkau melarat. Engkau miskin. Dan malang, dan miskin, dan buta, dan telanjang. Kamu punya pabrik salep mata. Bisa mengobati orang mata sembuh. Tapi di mataku kamu buta. Buta tentang kerohanian. Buta tentang iman. Buta tentang firman. Buta tentang kerajaan surga. Kamu kaya. Kamu kaya apa? Punya emasnya. Tapi di mataku kamu miskin. 1 Samuel 16:7. Tetapi berfirmanlah Tuhan pada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau keperawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Yang tinggi, yang ganteng ditolak sama Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Di mata manusia, orang kaya dihormati. Orang pejabat dihormati. Orang top dihormati. Diikuti. Tapi di mata Tuhan orang kaya itu, orang pejabat itu yang tidak dalam Tuhan, itu adalah miskin. Kalau orang kaya, jasmani, nggak disertai kaya rohani, di mana Tuhan kita miskin, kita melarat, kita telanjang. Ya, kita lihat nih Adam dan Hawa. Kejadian 10:1 dan 21. Ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dia pakai cawat dari Daud itu. Dia telanjang apa? Dia selama ini telanjang. Tapi di mata Tuhan dia nggak telanjang. Di mata Tuhan dia berpakaian. Apa pakaiannya? Kemuliaan Tuhan. Maka nggak ada telanjang. Begitu dari dosa, baru dia ketahuan telanjang. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dari ada hewan yang disembelih, hewan yang dikorbankan. Itu melambangkan bahwa Yesus akan datang. Kita akan dikenakan pakaian yang baru. Bukan pakaian telanjang di mata Tuhan. Pakaian yang baru, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, waktu habis. 18, maka aku melihat, menasihatkan engkau. Yesus baik, menasihati, memberi jalan keluar kepada jemaat di Laodikia. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yesus tahu semua yang di dunia, yang di Laodikia itu tidak ada artinya. Emas Yesus yang di dunia dicoret. Dia harus emas yang dipurify, yang diproses, yang dipanaskan, ya kan? Yang diuji. Dia benar-benar sudah murni. Jadi emas murni. Jadi uang kamu, harta kamu di mana kunul. Tapi kau beli dari aku emas yang sudah dimurnikan. Yaitu kamu baca firmanmu, melakukan firmanku, maka emas yang murni. Jadi karena di sini kota Laodikia ada kota perdagangan yang kaya raya, maka Yesus berdagang sama dia, membeli. Baik kata membeli, berdagang. Karena dia mandate dengan kata membeli dan menjual. Oke, aku sekarang menjual padamu emas yang sungguh-sungguhnya. Pakaianmu bulu domba hitam, kamu pakai yang mewah, bermerek-merek, di mataku kamu telanjang. Pakailah pakaianku. Pakaian yang
kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Yaitu lenan halus apa? Perbuatan-perbuatan yang benar, orang kudus. Kalau kamu jadi orang benar, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, ya kita jadi benar, kita sedang membeli pakaian dari Tuhan. Pakaian apa? Putih. Supaya kita masuk ke perjamuan kain anak domba. Ya, jadi bagi kita pakai merek-merek mahal-mahal, misalnya yang mahal-mahal ratusan juta, di mata Tuhan itu nol, kamu telanjang, tidak berpakaian. Tapi kalau kita mungkin sederhana, tapi kita punya kekudusan, ya kan, hidup benar, maka di mata Tuhan kita pakai pakaian putih yang mahal. Amin saudara. Tahan dulu sebentar ya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Bab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan baik. Menegur. Kalau bapak menegur anak itu baik. Tidak ada anak yang kasih tidak ditegur, pasti tegur. Kita negur anak kita berkali-kali tegur. Saya tegur supaya jadi baik, ya kan? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tegur Allah. Kita susah, disakiti orang, kita difitnah orang. Enggak apa-apalah kita. Kita ditegur Allah, bahwa kita sadar bahwa kita tetap bersama Tuhan. Amsal 11:12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran pada yang dikasihnya, beri seorang anak pada yang disayangnya. Kalau Tuhan mendidik kita, ya, menghajar kita, itu tandanya bahwa Tuhan sayang sama kita. Dia beri ajaran kepada orang yang dikasihnya. Gak ada kita ngajar anak tetangga. Bisa nggak? Nggak bisa. Anak kita sendiri yang kita kasih, kita ajar. Bahwa dia pintar. Nggak mungkin kita ajar anak tetangga. Karena bukan anak kita. Dan kita nggak mengasihi anak tetangga. Kita mengasihi anak sendiri. Maka anak kita hajar. Ya, anak ada kepada yang dikasihinya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang diberi bicara kepada kamu. Seperti kepada anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya. Kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lagi Ibrani ngomong, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakui sebagai anak. Bukan anak tetangga. Kita anak Tuhan. Maka Tuhan mengajar kita, jangan bosan-bosan. Jangan mengeluh, jangan ngomel. Tuhan, terima kasih kau ajar aku. Aku jadi baik. Tuhan, aku narkoba, di penjara. Aku dirasakan Tuhan, aku di penjara supaya jadi baik. Tuhan izinkan aku ketangkap. Ya kan? Maka Tuhan akan jadi baik lagi. Tuhan, aku tidak menghutang lagi. Takut menderita lagi kan, diajar Tuhan. Misalkan kita jadi baik. Maka kalau kita berhutang, tidak bayar, kita disitalah. Ya kan? Disita, dikejar debt collector. Ya kan? Kita jangan nyalahkan Tuhan. Semua adakan kebaikan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan seperti kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ini. Daud bersalah, ditegur Nabi Nathan. Daud bertobat. Dia tahu ampuni aku Tuhan. Dan Daud dipulihkan luar biasa sekali. Saul ditegur Nabi Samuel. Saul tidak bertobat, Saul menyalahkan orang lain. Akhirnya Saul dibunuh Tuhan. Daud salah, ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, keluarganya habis semua. Ya karena apa? Pedang tidak akan beranjak dari keluargamu. Itu hukuman. Tapi Daud menjadi baik dan dia menjadi biji mata Tuhan. Saul ditegur, dinyalahkan orang lain. Kayak Hawa, kayak Adam. Ini loh perempuan yang bikin aku makan buah. Hawa bilang, itu ular yang bikin aku makan. Ular bingung, aku ngomong apa lagi. Ular terima saja hukuman. Ular ternyata lebih baik daripada manusia. Manusia, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ular diam saja, aku terima hukumannya. Kadang-kadang kita lebih jahat daripada setan. Hati-hati ya. Ya kan, nggak nyalahkan orang lain. Kadang-kadang kita manusia jahat banget tuh. Saya lihat di YouTube tuh, aduh manusia jahat banget. Main tembak, aduh ngeri-ngeri. Saya lihat dunia nanti akan mengerikan saudara. Ya, ini yang 20 ya. Terakhir, wah kayaknya belum terakhir lagi. Satu lagi. Lihat aku berdiri buka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus berdiri di depan pintu. Artinya Yesus tidak ada diam di jemaat Laodikia. Dia kaya, sombong, hebat. Tidak ada Yesus di dalamnya.
Karena dia tidak perlu Yesus. Maka kan Yesus berdiri di muka pintu. Di jemaat tidak ada Yesus. Kita cek hati kita, apakah ada Yesus di hati kita. Tapi Yesus baik. Tetap mengetok pintu. Supaya dibukakan pintu. Ini artinya jemaat Laodikia tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Yesus. Maka Yesus berdiri di depan pintu, mengetok. Ya, supaya bisa masuk. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Baik kan? Yesus sabar. Orang sombong, orang jahat. Sabar. Ayo bertobat. Aku ketuk pintu hatimu. Ayo bertobat. Supaya kau masuk ke kerajaan surga. Makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub bersama aku. Bertobat. Rapture nanti kita bertobat dan kita masuk ke kerajaan Allah. Yesus baik. Sangat baik dan sabar. Emas Laodikia enggak kepake. Enggak kepake. Emas kita berapa enggak kepake. Enggak kepake. Tapi baik Yesus ya. Wahyu 19:1-9 ya kan. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah, diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan kain anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan itu adalah benar, perkataan itu adalah dari Allah. Ya, kita harus pakai kain lenan. Perbuatan benar. Cek yang terakhir, benar-benar terakhir saudara. Ya. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, ada rewardnya. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Ya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Kalau kita menang, kita bersama Yesus di surga. Ya, dalam kerajaannya kita antri masuk ke surga. Surga lantainya emas, saudara. Emas yang ini, orang demi emas ini orang saling bunuh di surga jadi lantai. Ya, jadi lantai, dinding semua permata indah-indah. Jalanan emas semua. Di sini hanya 1 gram aja orang bisa mati. Saling bunuh hanya 2 gram, 3 gram. Ya kan, rebutan, rela dia masuk neraka demi emas yang sedikit. Demi emas mereka bisa menjual imannya. Tapi emas itu nanti kita kalau iman kita bersama Yesus, percaya Yesus, kita akan nginjak-nginjak emas. Emas kita injak-injak emas. Ya kan? Saudara boleh pakai kalung, ambil 1 kilo juga boleh. Ambil begini-begini, 1 kilo jadi kalung. Bebas, gratis. Apa saja turuti firman Tuhan. Ya. Maka Yesus ngomong apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percaya juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan, lantainya emas semua ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Silakan musik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita berada di mana Yesus berada. Amin saudara. Amin ya. Kita penting sekali kita belajar banyak hari ini. Belajar banyak. Inilah pesan-pesan Tuhan untuk 7 gereja. Untuk kita semua. Supaya kita tidak masuk masa tribulasi. Supaya kita tidak masuk penghukuman. Supaya kita tidak dianiaya. Dan kita diangkat berada di tempat mana Yesus berada. Ya kan? Silakan musik. Silakan. Ya kan? Janganlah bosan-bosan beribadah saudara.